Selamat datang di SMK Negeri 1 Sidikalang, Kabupaten Dairi. Inilah sekolah tempat saya mengabdi, yaitu SMK Negeri 1 Sidikalang. Ini adalah Once Hotel, yaitu Edotel untuk SMK Negeri 1 Sidikalang, dan sekaligus tempat anak didik mempraktekkan apa yang sudah didapat selama pembelajaran di dalam kelas. Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Materi kita hari ini adalah tentang pengertian proses pencucian. Adapun kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita adalah yang pertama itu menjelaskan pengertian proses pencucian dan tujuannya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis cucian yang diproses di laundry. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil cucian. Nah, tiga ini yang akan kita bahas hari ini. Nah, ada 3, 1, 2, dan 3. Nah, ini sudah kita bagi ke kelompok-kelompok yang sudah kita bentuk kemarin. Nanti mereka yang akan menjelaskan per kelompok. Nah, kemudian bukunya adalah buku laundry kelas 11, masing-masing ada, saya rasa pasti ada. Kemudian metode kita adalah diskusi dan penugasan. Kemudian presentasi tentang pengertian proses pencucian. Kemudian media cetak atau elektronik, kemudian internet. Kita di sini ada internet, dan saya rasa itu saja. Nanti kita mulai dengan pemberian salam dari guru, kemudian memberi informasi tentang pembelajaran mengenai proses pencucian dan tujuannya. Kemudian masuk kita ke bagian inti, yaitu peserta didik menjelaskan pengertian yang tadi sudah Ibu sampaikan, ya. Nah, itu saja sebagai pendahuluan dari Ibu. Akan kita lanjutkan setelah yang berikut ini, yang satu ini, ya. Oke, sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang anak-anak sekalian. Siang, Bu. Selamat siang. Siang, Bu. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian proses pencucian untuk mata pelajaran laundry kelas 11. Adapun yang akan kita bahas di pengertian proses laundry ini adalah yaitu menjelaskan pengertian proses pencucian dan tujuannya, kemudian mengidentifikasi jenis-jenis cucian yang diproses di laundry, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pencucian. Nah, 3 ini intinya, ya. Baik, kalau untuk keterampilannya kita akan membahas juga tentang struktur organisasi laundry departemen dan pekerjaan masing-masing petugas laundry departemen. Nanti akan dijelaskan per kelompok, ya. Nah, adapun tujuannya kita mempelajari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian proses pencucian dan tujuannya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis-jenis cucian yang diproses di laundry. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pencucian. Yang keempat, peserta didik
mampu mengetahui struktur organisasi laundry departemen maupun laundry section yang ada di hotel. Berikutnya yang terakhir adalah peserta didik mampu mengetahui masing-masing petugas laundry departemen maupun laundry section hotel. Nah, itu tujuannya kita mempelajari ini, dan materi kita adalah pengertian laundry dan penerapan organisasi laundry departemen ataupun laundry section yang ada di hotel. Nah, metode pembelajaran kita untuk hari ini adalah diskusi dan penugasan. Kemudian media pembelajaran kita adalah presentasi tentang pengertian proses pencucian. Kemudian sumber belajar kita adalah buku laundry SMK untuk kelas 11. Kemudian media cetak atau media elektronik dan internet. Baik, untuk memulai pembelajaran kita masuk ke kegiatan inti, yaitu peserta didik menjelaskan pengertian proses pencucian yang ditinjau dari sudut ilmu dan sudut kelembagaan organisasi. Nah, untuk kegiatan inti ini kami serahkan kepada anak-anak kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok masing-masing. Kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok 2? Kelompok 1. Kalian kelompok 1 atau kalian? Ini kelompok 2. Kalian kelompok 1. Kelompok 1. Iya. Oke, baik. Kita berikan kesempatan kepada kelompok 1. Silakan. Ayo, ingat ya, diperkenalkan timnya ya. Selamat siang untuk semuanya. Berdirinya kami di sini untuk menyampaikan sebuah presentasi, namun izinkan kami memperkenalkan nama kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Mahatmarika Dipa Vicensia Manurung, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nifri Sinaga. Dan perkenalkan, nama saya Reni Minggulan. Adapun topik dari presentasi kami pada hari ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pencucian. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pencucian yaitu pencucian linen yang digunakan di housekeeping atau tata geraha, seperti bantal atau pillowcase, selimut atau blanket, spray atau sheet, bergantung atau collar. 2. Pencucian linen yang digunakan di food and beverage atau tata hidangan, seperti serbet makan atau napkin, katlak meja atau tablecloth, alas meja atau table mat, dan slip cord. Nah teman-teman, selain itu faktor yang mempengaruhi pencucian yaitu alat-alat serta bahan pencucian yang dipakai untuk mencuci linen-linen yang ada di hotel. Contohnya adalah chemical action, adalah interaksi antara kain dengan noda yang dibersihkan oleh bahan-bahan kimia. Itu sangat berperan penting dalam membersihkan linen-linen yang kotor. Yang kedua adalah mechanical action, yaitu proses pengucekan. Proses pengucekan berdampak positif pada pembersihan linen-linen yang kotor. Yang ketiga, jenis temperatur atau suhu. Perbedaan warna, jenis kain, ataupun bahan yang dipakai pada linen-linen kotor sangat mempengaruhi cara pembersihannya. Maka dari itu, jenis temperatur atau suhu sangat diperlukan. Kedua adalah time atau durasi waktu. Maka tergantung dengan pakaian atau linen yang kotor, memerlukan durasi yang sesuai dengan linen masing-masing. Yang terakhir adalah pergerakan mesin. Pergerakan mesin sangat berpengaruh besar saat membersihkan linen. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Putri Natalia Manggun. Di sini saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Apa saja tujuan dari adanya laundry atau proses pencucian di hotel? Terima kasih. Oke, kami akan menjawab.
pertanyaan dari kelompok 2. Tujuan laundry di hotel adalah bertanggung jawab atas pencucian linen-linen kotor. Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan linen-linen yang akan dipakai kembali dan bertanggung jawab atas linen-linen atau laundryan seperti pakaian-pakaian dari tamu hotel. Jika ada pertanyaan lagi kami persilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Novena Adelina Pintu Batu. Di sini saya ingin bertanya, apakah tujuan dilakukannya pengecekan cucian sebelum dilakukannya proses pencucian? Terima kasih. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tujuan pengecekan cucian dari linen-linen tamu adalah untuk memperhatikan jika ada kerusakan dan agar linen-linen tamu tidak tertukar. Jika ada pertanyaan lagi kami sediakan. Masih ada enggak? Habis? Belum ada enggak? Enggak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tentang mempresentasikan tentang jenis-jenis cucian ya. Oke, jenis-jenis cucian yang diproses di laundry. Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Baik, untuk kelompok 1 terima kasih sudah menjelaskan, sudah mempresentasikan tentang jenis-jenis cucian yang diproses di laundry, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pencucian juga tadi ya. Itu mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan bisa diterima oleh temanmu. Itu saja yang bisa disampaikan, dan untuk berikutnya tetap ditingkatkan kerja kelompoknya ya. Oke, baik, sekarang kita serahkan untuk materi berikutnya, yaitu tentang apa tadi ya sama mereka, nomor ini ya, mengetahui struktur organisasi laundry ya, iya kan? Oke, silakan, waktu dan tempat kami persilahkan, kami sediakan. Ayo, ingat diperkenalkan ya. Selamat siang menjelang sore Bu dan teman-teman sekalian. Jadi saya kali di sini ingin membacakan hasil presentasi kami. Izinkan kami terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Eko Manggar dan teman saya Novena Adelina Pintu Batu. Putri Natalia Margun. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari laundry department ataupun laundry section yang ada di hotel. Laundry section adalah bagian dari housekeeping yang bertanggung jawab atas pencucian semua linen, baik itu house laundry maupun waste laundry. Sekarang ini dalam menjalankan operasionalnya, laundry juga melayani pencucian dari luar yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatannya. Tugas utama laundry adalah membantu operasional yang berhubungan dengan proses pencucian linen dengan untuk waste room, restoran dan meeting room, serta uniform bagi karyawan. Pembagian staf dalam laundry section. Pertama, head laundry ialah orang yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional laundry. Yang kedua, washer bertugas mencuci linen. 3, presser berperan dalam proses pencucian linen. 4, checker berfungsi memeriksa keadaan cucian yang akan dicuci. 5, marker bertugas memberi tanda pada waste laundry yang akan dicuci agar tidak tertukar. Yang 6, dry cleaner bertugas mencuci waste
laundry tanpa menggunakan air. 7. Waste pallet bertujuan dalam pemilihan dan pengiriman waste laundry. Struktur organisasi laundry department ataupun laundry section. Yang pertama, laundry manager, asisten laundry manager, laundry supervisor, pallet supervisor, dry cleaning supervisor, checker, marker, softener, washer atau extra, tumbler, crosser, dan finisher. Pekerjaan masing-masing petugas laundry department atau laundry di section hotel yaitu: laundry manager bertugas dan berfungsi memimpin, mengorganisir seluruh kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan proses pencucian di laundry dan dry cleaning. Asisten laundry manager membantu cleaning manager menggantikannya pada saat tidak berada di tempat sama operasional laundry dan di cleaning bekerja. Bertanggung jawab kepada laundry manager ke general manager. Laundry manager tidak berada di tempat. Laundry supervisor merencanakan, mengorganisir, mengadakan, dan mengawasi. Pallet supervisor merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan. Dry cleaning supervisor merencanakan, mengarahkan. Checker memeriksa seluruh cucian. Marker memberikan tanda ke setiap jenis cucian. Softener memisahkan cucian tamu atas dasar jenis bahan, bentuk cucian, tingkat pengotoran, dan warna cucian. Washer melaksanakan proses pencucian. Tumbler melakukan proses pengeringan. Pressure bertugas laundry yang memiliki tugas melicinkan pakaian. Finisher menyelesaikan akhir proses pencucian antara lain linen, rompis, gloves, towel. Jika ada yang mau ditanyakan. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Sinaga. Saya bertanya untuk kelompok 2, apa keuntungan yang didapat dari proses pencucian? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok pertama. Karena laundry adalah suatu pelayanan yang diberikan hotel kepada tamu yang menginap di hotel, yang bertanggung jawab terhadap linen yang digunakan di hotel. Bagian laundry bertanggung jawab terhadap seluruh linen yang digunakan oleh bagian housekeeping dalam melayani tamu. Departemen atau bagian laundry yang memiliki peranan yang cukup penting dalam sebuah hotel. Dengan adanya departemen laundry, maka linen yang dipergunakan untuk digunakan oleh tamu hotel dapat selalu dalam keadaan yang bersih dan rapi. Terima kasih. Masih ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Rini Holan. Saya dari kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2, apa yang dilakukan apabila terjadi kesalahan pada proses pencucian? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Yang akan dilakukan adalah jangan menunggu orang lain menunjukkan kesalahan kita. Tetap tenang, akui kesalahan, dan cari cara untuk memperbaikinya. Bersikaplah jelas dengan permintaan maaf dan belajar dari kesalahan. Sekianlah hasil presentasi kami dari kelompok 2. Oke, silakan duduk. Baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu tentang
tentang struktur organisasi laundry departemen dan pekerjaan masing-masing petugas laundry departemen itu kan. Nah, terima kasih sudah menyampaikan dengan baik dan mudah-mudahan apa yang ditanyakan oleh kelompok 1 tadi bisa menerima apa yang dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Nah, berikutnya adalah kita istirahat sebentar ya, bisa ya sebentar istirahat. Oke, stop dulu sayang. Oke, baik. Untuk penilaian hasil pembelajaran kita hari ini, Ibu berikan 5 soal ya, 5 soal. Silahkan nanti dicari jawabannya, bisa dilihat dari buku ya, masing-masing punya buku kan. Nah, baru bisa dicari juga dari internet atau dari sumber belajar lainnya. Nah, untuk yang nomor 1, jelaskan pengertian proses pencucian dan tujuannya. Baik, untuk nomor 2, jelaskan jenis-jenis cucian yang diproses di laundry. Yang ketiga, uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil cucian. Nomor 4, mereka aja dulu. Nomor 4, jelaskan struktur organisasi laundry departemen ataupun laundry section yang ada di hotel. Yang terakhir, uraikan tugas dan tanggung jawab. Uraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas laundry departemen ataupun laundry section hotel. Oke, ada 5, silahkan didiskusikan per kelompok. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan jawabannya ya. Oke. Baik, tadi sudah dikasih ada soal 5 soal kan? 5 soal. Benar ya, 5 soal ya. Silahkan dikasih jawaban atau didiskusikan sama temannya yang kelompok lain. Nanti kita bilang. Oke? Oke, baik. Untuk kelompok 1 kami persilahkan. Soal pertama, tuliskan pengertian proses pencucian dan tujuannya. Laundry adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti proses pencucian atau sering disebut dalam bahasa Indonesia yaitu belaku. Tujuan dan fungsi proses pencucian adalah untuk membersihkan lidah-lidah yang kotor yang ada di hotel ataupun manajemen laundry lainnya. Adapun tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses pencucian yaitu membersihkan tanda-tanda kotor pada lidah. Kedua, sekundar yaitu memisahkan cucian-cucian besar dan jenis pencemaran dan warnanya. Ketiga, tambulan ataupun proses pengeringan agar pakaian dapat kering. Yang keempat, basah ataupun melicinkan pakaian setelah pengeringan pakaian. Dan yang terakhir adalah tujuannya adalah bertanggung jawab atas lina-lina kotor serta dapat membersihkan lina-lina kotor tanpa ada kerusakan terjadi kepada tamu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Reni Menggala. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan jenis-jenis cucian yang diproses di laundry. Pertama, linen suples yang digunakan oleh hospitality department atau cloth section, antara lain sheets, pillowcase, blanket, bedspread, bedpad, bed cover, curtain, dan towel. Kemudian linen suples yang digunakan food and beverage department seperti tablecloth, thermomet, slipcoat, dan seragam karyawan dan tamu untuk dry cleaning, laundry, outside laundry. Pertanyaan ketiga yaitu uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pencucian. Pertama,
Pertama, chemical action atau proses interaksi antar kain, kotoran, dan konsentrasi bahan kimia untuk mengangkat kotoran dari bahan kain. Kedua, mechanical action atau proses pengecekan atau agitation dalam mesin cuci. Proses ini sangat berpengaruh pada penyucian. Ketiga, jenis temperatur atau suhu atau kain harus sesuai dengan warna cucian dan juga jenis bahan kimia yang digunakan. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius akan menyebabkan reaksi kimia 2 kali lebih cepat. Ketiga, time atau durasi waktu. Waktu yang digunakan pada pencucian untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Ketiga, pergerakan mesin. Pertanyaan selanjutnya akan dijawab teman saya, yaitu Jelfan Sinoto. Pertanyaan nomor 4. Jelaskan struktur organisasi laundry departemen ataupun laundry section yang ada di Yoda. Pertama, laundry manager bertugas dan berfungsi memimpin dan mengorganisir seluruh kegiatan dry cleaning. Kedua, asisten laundry manager membantu laundry manager menggantikan ikannya pada saat tidak berada di tempat selama personal laundry berjalan. Ketiga, laundry supervisor rencanakan mengorganisasi, mengalahkan, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahnya dalam operasional laundry. 4. Toilet supervisor merencanakan, mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahnya dalam personal toilet. Kelima, draining cleaning supervisor merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahnya dalam operasional dry cleaning. 6. Checker memeriksa seluruh cucian tamu sebelum diproses, yaitu menangani kondisi cucian atau kondisi sapu. 7. Marker memberikan tanda ke setiap jenis cucian agar tidak tertukar. Untuk itu diperlukan linen, paper, atau kertas kain yang kuat dan tahan bersih. A. Nomor kamar. B. Tanggal. C. Kode dari si pembuat. Kedelapan, software. A. Memisahkan cucian tamu atas dasar jenis bahan, bentuk cucian, tingkat pengotor, warna cucian. 9. Poster atau ekstrak. Laksanakan proses pencucian dan pemerasan. 10. Tumbler. Laksanakan proses pengeringan setelah dicuci. 11. Dresser. Petugas laundry memiliki tugas menjinjit pakaian. 12. Finisher. Menyelesaikan akhir proses pencucian. Terima kasih. Selesai. Masih ada? Oke teman-teman, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Terima kasih. Oke, selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Kurang kuat suaranya, Nak. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Yang satu, jelaskan pengertian proses pencucian dan tujuannya. Pengertian proses pencucian adalah proses pencucian yang dimana dilakukan dengan cara menghanyutkan dari kotoran yang akan dapat terlepas dari sebuah tekstil. Dengan hal ini akan disebut sebagai washing. Penghilangan dari kotoran yang berada pada bagian tertentu yang disebut dengan washing maupun soaking. Umumnya proses pembersihan suatu benda dengan jalan menghilangkan partikel atau pengotor yang tidak diinginkan dari benda yang bersangkutan, khusus benda yaitu tekstil atau materi kain. Tujuan proses pencucian: yang pertama, menghilangkan kotoran atau noda. Yang kedua, higien dan bebas kuman. 3. Tetap cemerlang. 4. Sifat asli cucian tetap bertahan, misalnya kehalusan. 5. Mencegah pakaian agar tidak cepat rusak. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis cucian yang diproses di laundry.
Pencucian linen yang digunakan di housekeeping atau tata geraha seperti bantal atau pillow, selimut atau blanket, spray atau sheet, dan handuk atau tower. Yang kedua, pencucian linen yang digunakan di food and beverage atau tata hidang seperti serbet makan atau napkin, taplak meja atau tablecloth, alas meja atau table mat, dan slip cloth. Ketiga, pencucian seragam karyawan seperti jas, kemeja, baju, celemek, dan topi. Keempat, cucian tamu meliputi dry cleaning, laundry atau press only. Yang kelima, outside laundry. Dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Uraikan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil cucian. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil cucian yaitu obat-obatan pembersih, pergerakan mesin, suhu, dan waktu. Struktur organisasi laundry department ataupun laundry section yaitu laundry manager yang bertugas dan berfungsi memimpin mengorganisir seluruh kegiatan maupun pelaksanaan kegiatan proses pencucian di laundry dan dry cleaning. 2. Asisten laundry manager membantu laundry manager menggantikannya pada saat tidak berada di tempat selama operasional laundry dan dry cleaning. Bertanggung jawab kepada laundry manager atau langsung ke general manager jika laundry manager tidak berada di tempat. Laundry supervisor merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya dalam operasional laundry. Valet supervisor merencanakan, mengarahkan, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya dalam operasional valet. Dry cleaning supervisor yaitu merencanakan, mengarahkan, mengorganisir, dan mengawasi seluruh kegiatan bawahannya dalam operasional dry cleaning. Checker yaitu memeriksa seluruh cucian tamu sebelum diproses, yaitu menangani kondisi cucian seperti kancing maupun sakit. Marker yaitu memberikan tanda ke setiap jenis cucian agar tidak tertukar. Untuk itu diperlukan linen paper atau kertas kain yang kuat dan tahan berisi. 3. Sorter memisah-misahkan cucian tamu atas dasar, jenis bahan, bentuk cucian, tingkat pengotoran, dan juga warna cucian. Washer atau ekstrak yaitu melaksanakan proses pencucian dan pemerasan. Tumbler melakukan proses penggilingan setelah dicuci. Proses adalah petugas laundry yang memiliki tugas menyucikan pakaian. Dan nomor selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami Putri. 5. Uraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas laundry departemen ataupun laundry section. 1. Melaksanakan program kerja yang telah ditentukan bersama. 2. Mengordinasi bawahan agar operasionalnya berjalan lancar. 3. Membuat jadwal kerja bawahan. 4. Mengawasi hasil kerja bawahan dengan baik. 5. Melatih dan memotivasi bawahan agar terampil pada bidangnya. 6. Mengawasi pemakaian alat dan bahan pencuci. 7. Membuat laporan perbaikan bila ada kerusakan. 8. Membuat inventarisasi rutin pada seksi masing-masing. 9. Membuat laporan hasil kerja anak buah. 10. Membina kerjasama dengan pengawas lainnya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi jawaban dari kelompok kami. Jika ada kata yang kurang baik, mari dimaklumi. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan jawabannya. Dari 5 soal tadi kan sudah mempresentasikan jawabannya. Silakan duduk. Nah, mudah-mudahan apa yang kalian sampaikan yang disampaikan oleh kelompok 1 demikian juga yang disampaikan oleh kelompok 2 bisa saling melengkapi jawaban masing-masing, ya. Nah, untuk itu mulai dari sekarang tolonglah kalau dikasih tugas ya kerjasama, membangun kelompok supaya jawabannya lebih